Pernah ngerasain nggak sih kayaknya terjebak dalam perang harga yang nggak ada ujungnya? Rasanya semua pesaing jual barang yang sama, pusing kan? Nah, gimana kalau saya bilang ada cara buat keluar dari situ, bahkan bikin persaingan jadi nggak penting lagi? Yuk kita bedah bareng strateginya. Produk udah oke, harga udah dibanting habis-habisan, promosi jalan terus. Tapi kok penjualan rasanya seret banget ya? Kalau Anda lagi ngerasain ini, tenang, Anda nggak sendirian. Ini frustrasi yang umum banget dialami banyak pengusaha. Tapi, coba deh pikirin, gimana kalau masalahnya itu sebetulnya bukan di produk Anda, tapi di samudra tempat bisnis Anda berenang? Ya, di dunia bisnis kita semua ini ibarat perenang. Kemenangan itu bukan cuma soal seberapa kencing kita berenang, tapi juga soal di samudra mana kita memilih buat bertanding. Dan disinilah kita dihadapkan pada dua pilihan samudra. Ada yang namanya Samudra Merah, yang isinya udah penuh sesak, bahkan sampai berdarah-darah karena saking ketatnya persaingan. Terus ada lawannya, Samudra Biru. Lautan luas yang tenang, tempat kita bisa menciptakan pasar kita sendiri. Nah, dua pendekatan ini yang bakal sangat menentukan nasib bisnis Anda. Oke, biar lebih kebayang, yuk kita selam lebih dalam lagi. Apa sih sebetulnya yang kebedain dua samudra ini? Pertama, strategi Samudra Merah. Coba bayangin sebuah arena gladiator di mana semua pemainnya udah ada di dalam. Aturan mainnya udah jelas dan semua orang berantem mati-matian cuma buat merebut potongan kue yang ukurannya ya segitu-gitu aja. Ciri-cirinya, wah ini pasti kita familiar banget. Pasarnya super ramai, produknya mirip-mirip, dan kompetisinya ganas. Contoh paling gampang, Anda buka lapak es teh manis. Nggak lama tetangga kanan-kiri ikutan jualan es teh manis yang sama persis. Apa yang terjadi selanjutnya? Perang harga. Dan akhirnya keuntungan makin tipis. Tapi bukan berarti Samudra Merah ini akhir dari segalanya loh. Anda tetap bisa menang di sini. Kuncinya cuma satu. Jangan cuma ngikutin arus. Anda harus berenang lebih pintar, bukan cuma sekedar lebih kerja keras. Nah, sekarang kita pindah kapal. Kita berlayar ke perairan yang beda. Strategi Samudra Biru. Di sini, tujuannya bukan buat ngalahin pesaing, tapi buat bikin persaingan itu sendiri jadi nggak relevan lagi. Caranya, dengan menciptakan sebuah ruang pasar yang benar-benar baru, di mana Anda jadi satu-satunya pemain. Di Samudra Biru ini, kompetisi hampir nggak ada, karena yang Anda tawarkan itu unik. Anda punya kesempatan emas buat jadi trendsetter. Balik lagi ke contoh es teh tadi. Daripada jualan es teh biasa, Anda bikin brand teh premium dengan topping unik, kemasan yang estetik, dan dijualnya cuma lewat online. Tentu ada tantangannya. Anda harus ngajarin pasar dulu soal kehebatan produk baru Anda ini. Oke, teorinya udah dapat kan? Sekarang waktunya buat sedikit refleksi. Coba deh lihat bisnis Anda sekarang. Kira-kira Anda lagi berenang di samudra yang mana ya? Coba jawab jujur ya. Apakah banting harga itu udah jadi senjata andalan Anda sehari-hari buat bersaing? Kalau jawabannya iya, wah itu tanda paling jelas kalau Anda lagi ada di perairan yang sangat merah. Atau justru sebaliknya, pelanggan Anda sering banget bilang, wah ini beda banget, atau baru kali ini nemu yang kayak gini. Nah, pujian kayak gitu tuh sinyal yang berharga banget. Itu tandanya Anda mungkin udah mulai mencicipi segarnya perairan biru. Jawaban Anda dari dua pertanyaan tadi itu ibarat kompas. Itu nunjukin di mana posisi Anda sekarang. Dan sadar kita lagi berdiri di mana, itu adalah langkah pertama yang paling penting sebelum kita bisa nentuin mau melangkah kemana selanjutnya. Teori doang kan nggak cukup ya. Yuk kita intip contoh nyata dari para jagoan di Indonesia. Gimana sih cara mereka menaklukkan samudra pilihan mereka? Ini bakal seru dan inspiratif. Kita mulai dari Samudra Merah dengan contoh yang kita semua tahu, warteg. Betul, warung Tegal. Ini adalah contoh klasik gimana sebuah bisnis bisa sukses luar biasa di tengah persaingan yang, ya ampun, ketatnya minta ampun. Gimana caranya warteg menang? Coba perhatiin. Mereka nggak pernah coba jadi restoran mewah. Fokus mereka jelas banget. Harga sukar miring, pelayanan secepat kilat, dan lokasinya harus strategis. Di dekat keramaian, kayak pabrik atau kampus. Mereka menang bukan karena kemewahan, tapi karena efisiensi operasional yang nggak terkalahkan. Sekarang kita berlayar ke Samudra Biru. Coba inget-inget lagi deh pas Kopi Janji Jiwa pertama kali muncul. Pasar kopi waktu itu kan udah ramai banget ya. Tapi entah gimana, mereka bisa datang dan menciptakan gelombang mereka sendiri. Jadi, apa sih rahasia mereka?
Mereka sadar kalau mereka itu nggak cuma jualan kopi, mereka jualan pengalaman, sebuah gaya hidup ngopi yang kekinian dan Instagramable. Lewat branding yang cerdas dan jago main di media sosial, mereka menciptakan sebuah nilai baru yang bikin kedai kopi lain yang udah ada jadi kelihatan biasa aja. Kalau kita bandingin langsung, bedanya jadi jelas banget. Warteg itu fokusnya di efisiensi untuk mengalahkan pesaing di pasar yang udah ada. Hasilnya bisnis yang stabil, tapi marginnya tipis. Sebaliknya, Janji Jiwa fokusnya di inovasi untuk menciptakan pasar baru, bikin pesaing jadi nggak relevan. Hasilnya, pertumbuhan yang super cepat dengan margin yang lebih tebal. Oke, kita udah lihat teorinya. Udah lihat contohnya juga. Nah, sekarang pertanyaan yang paling penting kembali lagi ke Anda. Apa langkah Anda selanjutnya? Kalau Anda pengen coba menciptakan Samudra Biru versi Anda sendiri, ini ada 4 langkah buat mulai. Pertama, dengerin keluhan-keluhan pelanggan tentang produk yang ada sekarang. Kedua, temukan celah. Apa sih yang nggak disediain sama kompetitor? Ketiga, berani buat coba-coba ide baru dan cepat beradaptasi. Dan yang paling penting, geser mindset Anda. Dari sekedar jualan produk, jadi menyelesaikan masalah untuk pelanggan. Pada akhirnya, semua ini bisa kita rangkum dalam satu kalimat yang kuat. Strategi terbaik itu bukan soal ikut-ikutan tren, tapi soal punya keberanian untuk menciptakan jalan kita sendiri sambil tetap cerdas membaca peta persaingan di sekitar. Jadi, pertanyaannya kembali untuk Anda. Anda mau pilih jadi perenang yang paling cerdik di tengah ramainya Samudra Merah? Atau Anda mau jadi penjelajah pemberani yang menggambar peta baru di Samudra Biru? Jalan mana yang akan Anda ciptakan? Pilihan ada di tangan Anda.